Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke saudara sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP. Sharing berkaitan dengan seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah teman-teman, kita akan sharing-sharing ya berkaitan dengan pengalaman aku waktu aku apply beasiswa LPDP di tahun 2019. Jadi di sini kita akan diskusi-diskusi santai dan nanti akan ada beberapa part, dan ini adalah part yang pertama. Nah di sini aku akan sharing berkaitan dengan pertama, persiapannya tuh seperti apa aja gitu teman-teman. Nah makanya teman-teman, sahabat ilmu, cerewet banget nih ketika pas mau seleksi administrasi. Ayo yang benar, yang benar, yang benar, karena ini akan berdampak terkhususnya itu pada seleksi akhir. Ini yang juga menentukan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman salah di awal atau teman-teman kurang teliti di awal, itu akan jadi kayak masalah di akhir ketika teman-teman mau tes akhir. Salah satunya adalah berkaitan dengan esai. Nah teman-teman banyak yang bingung dan tanya juga, Kak sharing dong berkaitan dengan tes wawancaranya, kira-kira nanti akan ditanyain apa aja. Nah terus aku tuh sering jawab, dan ini real loh teman-teman. Jadi yang tahunya itu justru malah teman-teman sebenarnya tuh, dengan nanti mungkin yang pewawancaranya gitu. Nah terus untuk persiapannya itu seperti apa? Nah teman-teman itu kan diharuskan untuk membuat esai. Salah satunya ada personal statement, dan juga untuk di tahun 2021 ini ada juga yang namanya kontribusi atau rencana kontribusi teman-teman. Nah nanti aku yakin teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara itu tidak akan jauh dari apa yang teman-teman buat di esai personal statement dengan rencana kontribusi. Jadi ya nanti pewawancara akan mengguliti semua tentang teman-teman itu lewat esai yang teman-teman sudah tulis. Nah jadi nanti pewawancara teman-teman tuh udah mereview, dan mungkin salah satunya mereka juga mungkin yang waktu di seleksi administrasi juga baca-baca tuh berkaitan dengan esai yang teman-teman buat. Nah makanya ketika teman-teman nih yang belum submit apapun, atau mungkin yang mau ikut di tahun 2021 ini nanti di gelombang 2, harus teliti banget ketika teman-teman buat esai. Jadi teman-teman tuh udah tahu nih gambarannya ketika teman-teman buat esai ini, dan ketika nanti teman-teman lolos di seleksi wawancara, apa yang akan teman-teman sampaikan. Nah teman-teman, waktu itu aku tuh emang punya ini, jadi gak cuman di seleksi wawancara, jadi aku siapin satu buku ini. Wah buku legend banget nih. Jadi dia ini, buku ini perjalanan, jadi dia saksi bisu perjalanan aku mulai dari aku tahu apa itu LPDP sampai aku sekarang jadi audi LPDP. Nah aku beli buku ini waktu itu tuh aku bingung ya, kayak kalau misalkan aku nulis di mana aja itu aku akan kewalahan ketika aku lulus dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Dan aku sifatnya tuh kayak lupa gitu kalau misalkan bikin akun dan lain sebagainya. Nah jadi aku buat khusus satu buku kayak gini. Ini aku isi semuanya di sini, di buku ini. Kayak misalkan deadline aku buat kayak, oh aku harus misalkan mengisi kurang lebih ada 12 persyaratan yang harus aku siapkan, dan aku tuliskan juga tuh deadline-nya tuh harus kapan tercapai atau enggak, kekurangannya itu apa. Nah ini dia teman-teman, aku isi di sini semuanya. Oke teman-teman, karena kita di sini videonya tentang wawancara, jadi aku akan fokus di tes wawancaranya. Nah di sini aku juga selesai ini
Kayak misalkan nih, aku buat jadi aku juga searching ya. Jadi teman-teman tuh jangan puas dari satu sumber. Jadi teman-teman, di tips dan trik yang sahabat ilmu bagikan juga ini dia ya videonya. Nah, di video itu aku mengupas, jadi teman-teman tuh jangan sampai cukup puas aja lihat satu sumber. Jadi teman-teman tuh harus haus kayak teman-teman mau minum. Ya, terus cari dan cari informasi sebanyak-banyaknya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku udah cari tuh, aku juga rangkum dari berbagai pengalaman awardee atau kakak-kakak awardee yang sebelumnya lulus. Jadi teman-teman, yang pertama aku tulis di buku ini adalah biodata. Jadi aku tulis biodata serinci mungkin. Tapi enaknya tuh di tahun 2021 itu dia masuk ke persyaratan wajib juga ya. Jadi kita harus buat yang namanya profil diri. Nah, profil diri itu memang lebih dari biodata. Kalau biodata ya kita cuman menuliskan fakta-fakta dari kita. Misalkan nih, ada nama, alamat, terus latar belakang sekolah kita mulai dari SD, SMP, SMA, S1. Bahkan kalau misalkan teman-teman yang mau apply S3 berarti dari S2-nya juga dimasukkan. Lalu misalkan kegiatan yang mungkin telah, sedang, dan akan kita lakukan. Terus juga mungkin karya-karya dalam bidang yang kita geluti itu apa aja. Terus di sini juga apa sih capaian terbesar dalam hidup kita. Terus kita juga menuliskan visi dan misi. Itu sih gambaran singkat yang ada di biodata aku. Teman-teman tuh diminta untuk membuat profil diri. Nah, itu lebih enak lagi ya. Jadi teman-teman tuh udah menyelesaikan itu, tinggal menambahkan apa yang kurang mungkin yang tidak teman-teman tulis di profil diri. Nah, untuk profil diri sendiri ini dia contohnya teman-teman. Videonya bisa teman-teman tonton di channel Sahabat Ilmu ya. Nah teman-teman, setelah aku buat biodata lengkap itu, sampai aku tadi ada visi misi dan lain sebagainya, dan tetap teman-teman kita harus mengarahkan ke visi dan misi yang juga sama, jadi visi misinya LPDP. Selanjutnya di sini aku juga menuliskan nih, kayak misalkan momentum yang menurut aku tuh menjadi salah satu momentum yang membahagiakan. Seperti apa nih gitu. Terus kelebihan dan kekurangan aku. Jadi kelebihan aku tuh apa, aku tuliskan di sini. Karena aku meminimalisir atau mengantisipasi ketika ada pertanyaan seperti ini, aku tuh udah punya gambaran aku mau menjawab apa. Jangan sampai teman-teman tuh cuman baca-baca atau mungkin teman-teman cuman ya udahlah, yang namanya juga wawancara gitu kan. Lalu kita ditanya, kita tinggal jawab. Ya nggak bisa gitu teman-teman. Tetap teman-teman harus mempersiapkan, karena ya mungkin ada faktor-faktor lain. Bisa aja yang teman-teman udah biasa ikut wawancara, tapi misalkan pas waktu dadakan kayak gitu, teman-teman tuh justru malah stuck, bingung nih lihat pewawancara yang lagi ngeliatin teman-teman. Dan teman-teman sekilas ya udah tau lah. Bahkan ada orang yang bingung nih pas ditanya nama malah bingung kan, saking ya teman-teman tuh nervous dan lain sebagainya. Jadi untuk meminimalisir semua itu, teman-teman bisa berlatih dulu gitu, kayak ditulisin, jadi teman-teman tuh lancar. Dan teman-teman di poin kelebihan dan kekurangan ini, untuk poin kelebihan, teman-teman tuh menyampaikan apa sih yang menjadi kelebihan teman-teman, supaya teman-teman tuh bisa dan diunggulkan daripada yang lain. Dan untuk kekurangan itu bukan berarti teman-teman tuh mengguliti apa yang jadi kekurangan teman-teman. Jadi kekurangan di sini tuh apa yang menurut teman-teman masih kurang, dan ini kekurangannya itu bisa ditutupi ketika teman-teman melanjutkan studi. Nah, terus selanjutnya aku juga menuliskan bagaimana nih aku tuh menilai diri aku sendiri tuh seperti apa. Aku juga jelaskan di sini bahwa aku tuh seperti apa orangnya. Takutnya nanti ada pertanyaan seperti itu juga kan. Nah, selanjutnya aku juga menuliskan tokoh inspirasi aku, dan itu juga untuk menambah wawasan dalam wawancara aku tuh harus ngarahnya tuh kemana. Ketika aku tuh bener-bener, jadi kalau ditanya tokoh inspirasi kamu tuh siapa, kita nyebutin misalnya si A, si B, tapi kitanya sendiri nggak tahu gitu kan, itu jadi bumerang juga kan buat kita. Jadi benar-benar aku juga pahami siapa sih sosok yang menjadi inspirasi. Nah, salah satunya yang menjadi inspirasi aku tuh adalah Bapak B.J. Habibie. Ya walaupun mungkin belum sempat ketemu langsung, tapi tetap jadi inspirasi. Nah, itu aku benar-benar lihat mulai dari memang profilnya, bahkan aku langsung tuh sampai penasaran. Aku pernah nonton film yang pertamanya, aku cari film keduanya.
bahkan pokoknya semua tentang Pak Habibie itu aku kuliti sampai aku tuh benar-benar menemukan, oh ini filosofi kenapa aku ngagumi beliau. Sebenarnya teman-teman, itu dia untuk perkenalan atau tahap awal untuk teman-teman mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti ketika teman-teman mau mengikuti seleksi wawancara. Next, di part selanjutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi berkaitan dengan apa saja sih yang ditanyakan selain lebih ke personal ya, selain di konteks di luar personal itu, kayak misalkan tadi biodata atau mungkin pengenalan tentang diri kita. Jadi terus ikuti channel Sahabat Ilmu teman-teman. Next videonya kita akan kupas ya.